Selamat pagi, Sir Joel. Nama saya Kristi Cahyadi Putra. Saya akan mempresentasikan tentang telinga. Jadi sebelumnya, telinga mempunyai definisi atau dikenal sebagai organ yang dimana dia bertanggung jawab untuk pendengaran dan penyeimbang tubuh kita. Organ ini memang dikhususkan untuk menangkap getaran dan gelombang suara yang masuk melalui telinga kita. Nah, manusia itu bisa menangkap bunyi frekuensi 20 hingga 2000 Hz. Kita mulai dari anatominya dulu. Anatominya itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Di bagian telinga luar terdapat daun telinga dan juga saluran telinga luar. Lalu di bagian telinga tengah terdapat membran timpani atau gendang telinga, tulang pendengaran, dan juga saluran eustasia. Nah, di bagian tulang pendengaran ini terdapat 3 bagian, yaitu ada malleus, incus, dan juga stapes. Nah, sedangkan di saluran eustasia ini dia terhubung dengan faring, yang dimana gunanya adalah untuk menjaga keseimbangan tekanan yang ada di luar dan juga tekanan udara yang ada di dalam telinga kita. Nah, si saluran eustasia ini dia berfungsi untuk membantu agar membran timpani ini tidak mengalami gangguan seperti rusak ataupun pecah oleh karena tekanan udara yang tidak seimbang. Lalu di bagian telinga dalam terdapat saraf yang mengatur keseimbangan, lalu koklea, saraf auditori, dan juga vestibular. Atau ada 2 bagian, koklea dan juga kanalis semicircularis atau kanal yang setengah lingkaran itu. Nah, di dalam bagian telinga dalam ini terdapat proses juga yang dimana rangsangan suara tersebut atau gelombang suara tersebut diubah menjadi impuls listrik yang nantinya akan dibawa ke otak. Nah, kita mulai dulu dari proses pendengarannya. Gimana sih caranya suara masuk nanti sampai yang nantinya akan diantar ke otak. Awalnya suara gelombang yang ada di udara dia akan ditangkap oleh telinga kita, daun telinga yang berbentuk seperti corong, di mana dia berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suara. Lalu gelombang suara atau getaran suara itu diteruskan melalui saluran telinga luar. Nah, ketika suara sudah dihantarkan sampai ke sini lalu bertemu dengan membran timpani tersebut akan mengalami getaran atau vibrasi setelah gelombang suara tersebut sampai di tempat tersebut. Nah, ketika membran tersebut bergetar, secara otomatis tulang pendengaran yang ada di belakangnya pun juga ikut bergetar. Akibatnya getaran tersebut nantinya akan dibawa terus memasuki bagian telinga dalam, yaitu dia akan ketika getaran sampai di ujung stapes, nantinya dia akan masuk melalui tingkap oval atau jendela oval. Nah, di sini nanti getaran akan menggetarkan cairan limfa yang ada di skala vestibuli. Nah, skala vestibuli ini apaan sih? Dia itu salah satu dari saluran koklea. Nah, jadi koklea ini punya 3 saluran, yaitu skala vestibuli, skala media, dan juga skala timpani. Nah, akibat getaran itu masuk di cairan limfa tersebut, nah getaran ini menghasilkan tekanan, namun tekanan tersebut dapat ditahan oleh selaput tingkap bundar yang lentur. Hal ini dapat terjadi oleh karena di antara skala vestibuli dan juga skala timpani terdapat lubang kecil yang namanya helicotrema. Nah, pada akhirnya ketika gelombang suara itu sudah masuk ke bagian dalam tersebut, nantinya gelombang suara ini sebagai rangsangan akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke otak. Oleh karena koklea ini dihubungkan sama saraf yang nantinya akan dibawa ke otak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, lalu di mana tugasnya si telinga untuk menjaga keseimbangan tubuh? Nah,
keseimbangan tubuh tersebut akan diatur di tempat di kanal semisirkularis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang kanal semisirkularis ini memiliki 3 kanal atau 3 saluran, yaitu kita bisa bedakan menjadi ini anterior, lalu yang ini lateral, dan juga yang ini posterior. Di setiap ujung setengah lingkaran ini terdapat seperti kayak gelembung gitu, namanya ampula. Nah, lalu terdapat juga membran vestibulum. Membran vestibulum itu dibagi jadi 2. Ada utricula sama sakula. Nah, utricula sama sakula ini mereka dilapisi sama rambut-rambut, sel-sel rambut, dan juga silia. Nah, di masing-masing membran di dindingnya itu memiliki reseptornya. Nah, di dalam membran ini terdapat cairan limfe. Lalu di bagian utricula dan juga sakula, mereka ini terdapat kristal kapur yang disebut sebagai otolit. Nah, otolit ini yang ada di bagian reseptornya mereka masing-masing. Nah, otolit ini dia dipengaruhi sama gravitasi. Makanya dari bagian yang ini nih, bagian yang semisirkularis ini, dia berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Nah, di sini kan ada kenapa mereka dibilang membran vestibulum. Namanya vestibulum. Vestibulum itu artinya keseimbangan, yang dimana mereka nantinya akan diatur sini. Makanya dengan adanya bagian telinga dalam yang part ini, kita bisa menjaga keseimbangan tubuh kita. Kita bisa berdiri tegak sambil bermain gitar ataupun mendengarkan lagu, lalu sambil berjalan tanpa adanya jatuh ataupun pusing atau mual, seperti itu. Lalu mengenai kelainan pada alat indera ini, salah satunya adalah otitis media. Otitis media ini adalah gangguan pada bagian telinga tengah. Jadi, kenapa sih bagian telinga tersebut dibilang mengalami gangguan atau infeksi? Jadi, di bagian telinga tengah ini terdapat cairan yang masuk. Hal ini biasanya diakibatkan karena infeksi dari adanya virus ataupun bakteri. Biasanya kelainan ini terjadi oleh karena sebelumnya udah pernah batuk flu ataupun demam, nah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu virus atau bakteri tersebut mempengaruhi si bagian telinga tengah ini. Nah, seperti yang bisa dilihat, kalau yang normal itu ini kan udara isinya kosong. Sedangkan kalau yang ini, yang bagian telinga tengah ini yang terdapat tulang pendengarannya berisi cairan. Nah, makanya dia mengalami gangguan pendengaran. Biasanya pengobatannya itu dia bisa sembuh dalam beberapa hari tanpa perlu diobati, sembuh sendirinya, atau bisa juga dokter memberi obat pereda dari supaya nggak sakit sama antibiotik. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.